Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai menentukan jangkauan semi interkuartil pada data tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi pembelajaran kita masih membahas ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data yang terakhir atau yang keempat adalah jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Jangkauan semi interkuartil disebut juga dengan simpangan kuartil. Jangkauan semi interkuartil dinotasikan dengan QD. Nah, jangkauan semi interkuartil itu dirumuskan sebagai berikut. QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1, di mana QD adalah jangkauan semi interkuartil, kemudian Q1 adalah kuartil bawah, dan Q3 adalah kuartil atas. Nah, sehingga sebelum menentukan nilai QD, terlebih dahulu ditentukan berapakah nilai Q1 dan Q3-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan jangkauan semi interkuartil dari data 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, dan 10. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, sebelum menentukan nilai dari jangkauan semi interkuartil, maka data yang semula disusun secara acak harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, karena data ini sudah berurutan, maka tinggal kita tuliskan data tersebut, yaitu 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, dan 10. Nah, di mana jumlah dari data ini adalah N sama dengan 10. Nah, sebelum menentukan nilai dari Q1 dan Q3, maka kita tentukan nilai dari kuartil tengah data ini atau Q2. Karena nilai N sama dengan 10, maka kita bagi data ini menjadi dua kelompok yang sama banyak, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 data. Maka nilai kuartil tengah itu berada pada angka 5 dan 5 ini. Sehingga Q2 sama dengan 5 ditambah 5 per 2. Nah, hasil dari 5 ditambah 5 adalah 10. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka nilai Q2 sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan nilai Q2, maka kita tentukan nilai Q1 dan Q3-nya. Nah, yang pertama kita hitung adalah nilai Q1 atau kuartil bawah, di mana Q1 itu terletak di antara data terkecil dan Q2. Sehingga nilai Q1 ini berada di sebelah kiri dari Q2. Nah, karena yang berada di sebelah kiri ini terdapat 5 buah data, maka nilai tengah dari 5 data ini berada pada angka 3. Sehingga nilai Q1 sama dengan 3. Selanjutnya yang kedua, nilai Q3 atau nilai kuartil atas, di mana nilai Q3 itu terletak di antara Q2 dan data terbesar.
Sehingga nilai Q3 itu berada di sebelah kanan dari Q2. Nah, karena data yang berada di sebelah kanan Q2 ini berjumlah 5 data, maka nilai tengah dari kelima data ini terletak pada angka 7. Maka nilai Q3 sama dengan 7. Nah, setelah didapat nilai Q1 sama dengan 3 dan nilai Q3 sama dengan 7, maka langkah selanjutnya tinggal kita tentukan nilai dari QD, yaitu jangkauan semi interkuartil. Nah, adapun rumus untuk menghitung jangkauan semi interkuartil tersebut adalah QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai Q1 sama dengan 3 dan Q3 sama dengan 7 ke dalam rumus ini. Maka QD sama dengan setengah dikali Q3 yaitu 7 dikurang dengan Q1 yaitu 3. Nah, hasil dari 7 dikurang 3 adalah 4. Maka QD sama dengan setengah dikali 4. Hasil dari setengah dikali 4 itu sama dengan 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Maka QD sama dengan 2. Jadi didapat bahwa jangkauan semi interkuartil dari data ini adalah 2. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan jangkauan semi interkuartil dari data 40, 45, 47, 43, 44, 46, 41, 43, 42, 44, 46, 44, dan 41. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan kembali data ini. Pada data ini terlihat bahwa data ini masih tersusun secara acak. Sehingga untuk menentukan jangkauan semi interkuartil dari data ini, maka data ini harus kita susun terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka susunan data ini adalah sebagai berikut: 40, 41, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 44, 45, 46, 46, dan 47. Nah, di mana jumlah data ini ada 13 data, maka N sama dengan 13. Nah, sebelum menentukan jangkauan semi interkuartil dari data ini, maka terlebih dahulu kita tentukan nilai Q2, kemudian Q1, dan Q3. Maka pertama yang akan kita hitung adalah nilai Q2 atau nilai kuartil tengah. Nah, untuk menentukan nilai Q2, maka kita bagi data ini menjadi dua kelompok yang sama banyak, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 data. Maka nilai tengah dari data ini adalah 44, sehingga didapat nilai Q2 atau kuartil tengahnya adalah 44. Nah, selanjutnya yang kedua akan kita tentukan nilai Q1 atau nilai kuartil bawah. Nah, di mana nilai kuartil bawah atau Q1 ini berada di antara data terkecil dan Q2. Sehingga nilai Q1 itu terletak di sebelah kiri Q2. Perhatikan bahwa banyaknya data yang ada di sebelah kiri Q2 ini adalah 6 data. Maka nilai tengah dari 6 data ini berada di antara angka 41 dan 42.
Sehingga Q1 sama dengan 41 ditambah 42 per 2. Nah, hasil dari 41 ditambah 42 adalah 83. Kemudian 83 dibagi 2 hasilnya adalah 41,5. Maka didapat nilai Q1 atau kuartil bawah adalah 41,5. Nah, berikutnya yang ketiga akan kita tentukan nilai dari Q3 atau nilai kuartil atas, di mana Q3 ini berada di antara Q2 dan data terbesar. Sehingga nilai Q2 itu terletak di sebelah kanan Q2. Perhatikan bahwa banyaknya data yang ada di sebelah kanan Q2 ini ada 6 data. Maka nilai tengah dari 6 data ini berada pada angka 45 dan 46. Sehingga Q3 itu sama dengan 45 ditambah 46 per 2. Nah, hasil dari 45 ditambah 46 adalah 91. Kemudian 91 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 45,5. Maka didapat nilai Q3 atau kuartil atas data adalah 45,5. Nah, setelah didapatkan nilai Q1 dan Q3, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung nilai jangkauan semi interkuartil atau QD. Nah, adapun rumus untuk menentukan jangkauan semi interkuartil atau QD adalah QD sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai Q1 sama dengan 41,5 dan Q3 sama dengan 45,5 ke dalam rumus ini. Maka QD sama dengan setengah dikali Q3 yaitu 45,5 dikurang dengan Q1 yaitu 41,5. Nah, hasil dari 45,5 dikurang dengan 41,5 adalah 4. Maka QD sama dengan setengah dikali 4. Nah, hasil dari setengah dikali 4 adalah 2. Maka QD sama dengan 2. Jadi, didapat hasil bahwa nilai jangkauan semi interkuartil dari data ini adalah QD sama dengan 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan jangkauan semi interkuartil pada suatu data. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.